teteh semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Meti, belajar tematik. Ya, dan teteh hari ini bertemu kembali dengan Ibu. Kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Let's go. Dan Teteh, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Kita akan membaca teks tentang pengolahan sampah yang ada pada buku halaman 92. Dan Teteh, silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita baca bersama-sama. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah organik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk didaur ulang. Bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Nah, dan Teteh, setelah kita membaca teks tersebut, kita mendapatkan beberapa informasi. Apa saja informasi yang sudah kita dapatkan? Ya, yang pertama kita jadi tahu bahwa jenis sampah itu ada dua. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Nah, dan Teteh, sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. Jadi pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari sampah organik. Pintar. Dan yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Contohnya kaca, plastik, dan logam. Nah, sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Dari teks tersebut kita juga tahu ada yang disebut dengan bank sampah. Nah, bank sampah ini adalah tempat penampungan sampah. Nah, itulah beberapa informasi yang kita dapatkan dari teks yang sudah kita baca bersama-sama. Dan Teteh, selanjutnya mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di gambar yang pertama ada Abi dan juga Ayah yang sedang mengubur ya, itu mereka sedang sampah organik kita kubur untuk membuat kompos. Nah, dari gambar yang pertama kita ketahui bahwa Adi dan ayahnya sedang menggali tanah. Kemudian Adi membantu ayah memasukkan sampah-sampah organik. Di situ sampah organiknya ada daun-daunan. Betul. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada ibu dan anaknya ya. Ibunya berkata, botol plastik bisa kita daur ulang, Tony. Misalnya untuk menampung cairan pembersih lantai. Nah, di sini Tony dan ibunya mendaur ulang botol plastik. Nah, dia memasukkan, dipakai lagi tuh botol plastiknya untuk menyimpan cairan pembersih lantai. Nah, kedua gambar tersebut menunjukkan proses daur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, dan Teteh,
juga bisa melakukannya di rumah. Pertama, tadi bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian AA dan Teteh juga bisa mendaur ulang barang-barang tersebut, atau bahkan sampahnya juga bisa didaur ulang oleh AA dan Teteh. Nah, AA dan Teteh, di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah ini dikelola oleh petugas desa. Warga mengolah bank sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Nah, coba AA dan Teteh perhatikan dua gambar berikut. Ada gambar yang sedang bekerja sama membersihkan sampah, kemudian juga ada gambar warga yang sedang bermusyawarah. Nah, AA dan Teteh, supaya dapat terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki. Misalnya, mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Itu contoh dari sikap mewujudkan kebersamaan dengan warga sekitar. Nah, dan Teteh, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 96. Di situ ada teks lagi ya. Di sini teksnya tentang kegiatan agrowisata. Wah, apa ya itu kegiatan agrowisata? Supaya dan Teteh lebih tahu, kita baca bersama-sama teksnya ya. Silahkan dibuka dulu bukunya halaman 96. Nah, kita langsung saja mulai membacanya. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya, menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, dari teks tersebut AA dan Teteh kita tahu ya, berarti tadi ada agrowisata. Agrowisata itu adalah kegiatan mengunjungi atau kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Nah, kita juga harus bisa menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, AA dan Teteh, di tempat agrowisata, Nina dan teman-temannya melakukan kegiatan dengan rukun. Wah, bagus sekali ya. Mereka memperhatikan penjelasan petugas dan bergantian memberikan makan hewan. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan. Nah, berikut ini apa sih manfaat hidup bersatu dengan teman? Wah, apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan bersama lebih menyenangkan. Yang ketiga, dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan teman. Terus bagaimana ya jika kita tidak bersatu dengan teman? Yang pertama, kita tidak akan disukai oleh teman. Yang kedua, kita juga tidak ada yang menolong ketika membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, kita tidak mempunyai teman berbagi cerita. Wah, nanti sendirian aja, gak punya teman kalau kita tidak bersatu dengan teman yang lain. Nah, dan Teteh, di tempat agrowisata juga terdapat banyak bunga. Bunga disusun dalam pot yang berbentuk berbagai macam penuh ruang. Ada pot bunga berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, barisan pot tersebut membentuk pola barisan bangun ruang berikut ini ya. Di sini ada tabung, kemudian ada balok, tabung, balok, tabung, dan balok. Nah, sekarang kita akan mencoba melanjutkan pola barisan bangunan ruang tabung dan balok berikut ini. Polanya yang ini apa? Tabung, kemudian balok, tabung, balok. Setelah balok apa?
Betul, balok pagi. Dan yang terakhir, tabung. Kemudian balok pintar. Coba yang keduanya ya. Ada balok, kemudian tabung, balok, tabung, balok, tabung. Kemudian apa? Balok, tabung, balok. Pintar Adan Teteh, mudah ya untuk menyusun pola bangun ruang berikut. Nah, dan Teteh, materi kita hari ini telah selesai. Ya, dan Teteh, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Aa dan Teteh bisa memahami materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jika masih ada yang kurang jelas, Aa dan Teteh boleh menanyakannya kembali ya. Dan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dan Teteh, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.